欺人太甚，吃我一枪！木头门师兄，卑鄙！凌云，竟敢使！别依附受害者！蛟龙擎天！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun. Ya, lebih tepatnya mengejar ketertinggalannya. Yang dimana untuk part sebelumnya, kita telah melihat Lin Yun benar-benar begitu sangatlah murka setelah mendengar kalau senior Xinyan sedanglah diserang oleh Sekte Darah. Alhasil, dia pun menerjang ke sana dengan begitu cepat. Begitu juga dengan Feng Ye haruslah ikut-ikutan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Serangan tombak milik dari Lin Yun berhasil untuklah mematahkan kuali naga emas milik mereka. Tidak sampai di situ juga, Lin Yun langsunglah menyerangnya yang membuat lawannya langsunglah terpental dan cukuplah terluka. Di sini mereka berdua langsunglah mengetahui serangan barusan ini berasal dari Lin Yun. Sedangkan untuk Lin Yun sendiri langsunglah mengunuskan tombak ke arah mereka sembari berkata, bukankah mereka ini memiliki dendam kepada dirinya? Mengapa mereka mencoba untuklah menyerang pavilion pedang Ling Xiao? Jika memang mereka inginlah melibatkan para seniornya, maka dia juga tidak akanlah segan-segan menghabisi satu persatu dari mereka. Anjay. Untuk senior Chen Yuan meminta kepada Lin Yun izinkanlah dia untuk bertarung di sisinya. Tetapi Lin Yun langsunglah menolaknya karena untuk saat ini senior Xinyan dan juga Chen Yuan sedanglah terluka. Terlebih juga, ini adalah masalah pribadinya. Mereka tidak perlu untuklah ikut campur. Biarkanlah dia menyelesaikan masalah ini sendirian. Dan ketika memperlihatkan kekuatannya, senior Chen Yuan langsunglah memberikan jempol. Karena untuk Lin Yun telah berada tingkat 8 alam Suanji, walaupun berbeda satu tingkatan dari antara mereka berdua, tetapi jika itu adalah Lin Yun, pasti sangatlah berbeda dari yang lain. Dan dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau memang begitu maunya, maka dia menyerahkan semua ini kepada dirinya. Lalu, Lin Yun kembali mengunuskan tombak ke arah mereka berdua dengan mempertanyakan siapa yang akan menjadi orang pertama untuklah dihabisi. Atau dialah yang akan maju terlebih dahulu dan menghabisi mereka berdua. Gile. Sontak ya, untuk mereka berdua merasa begitu diremehkan. Dan ketika ingin menerjang, juniornya langsunglah muntah darah. Bukan hanya batuk darah biasa, melainkan batuknya langsunglah mengeluarkan embun es, membuat sang senior cukuplah begitu ketar-ketir. Karena untuk Lin Yun ternyata memiliki niat pedang yang cukuplah begitu kuat. Dan semua perkataan dari Tetua Wen ternyata benar. Lin Yun tidak boleh dibiarkan hidup begitu saja. Karena dia akanlah menjadi ancaman terbesar bagi sekte mereka nantinya. Ya, sebenarnya sih nggak bakal jadi ancaman jika tidak berbuat macam-macam ya. Lantas ya, untuk sang senior meminta kepada juniornya lebih baik memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Biarkanlah dia yang menghadapi Lin Yun seorang diri. Ya elah, ini adalah sebuah keputusan yang salah. Selagi dia menyerang, dia juga menyatakan kalau dia telah menyakiti adik seperguruannya, maka dia juga akanlah menghabisi nyawanya. Lantas Lin Yun menjawab, janganlah menjadi seakan-akan seperti korban. Padahal merekalah yang memulai duluan seperti ini. Lalu bentrokan kekuatan cahaya bulan dengan naga Qingtian haruslah terjadi. Sayangnya naga Qingtian milik dari sekte Huiyuan sungguh tidak begitu berarti di hadapannya. Lantas Lin Yun mencoba memprovokasinya lagi. Kalau ternyata kekuatan serta kemampuan dari sekte Huiyuan sungguh tidak ada yang hebat sama sekali. Sayangnya, pertarungan mereka tiba-tiba terhenti dengan kedatangan dari salah satu tuan muda. Mimin lupa namanya. Di sini, dia memang sudah tahu alasan pertarungan antara mereka berdua. Yang dimana untuk pavilion pedang Ling Xiao dan juga dengan sekte Hunyuan dulunya adalah musuh bebuyutan. Jadi ya akan selalu berselisih dan berselisih.
Namun untuk permasalahan dari pertarungan ini, dia sudah tahu betul, yaitu tentang balas dendam. Sayangnya, untuk senior dari Sekte Hunyuan yang bernama Xiaoming langsunglah diremehkan oleh tuan muda tersebut. Padahal, dia ini memiliki rana tingkat 9 alam Suwanji, tetapi dia sama sekali tidaklah bisa menaklukkan orang yang berada tingkat alam Suwanji. Baginya, itu adalah sebuah aib terbesar untuk Sekte Hunyuan, atau lebih tepatnya, dia telah merusak reputasi dari sektenya sendiri. Jika dia tidak bisa untuklah menyingkirkan Lin Yun, maka untuk memasuki Istana Teratai Hitam itu bisa dikatakan sangatlah mustahil. Maka dia menganggap kalau Sekte Hunyuan akanlah menjadi peringkat terakhir di dalam Istana Teratai Hitam. Mendengar itu, Xiaoming tidaklah terima. Dia langsunglah menantangnya. Jika dia merasa jauh lebih kuat daripadanya, maka cobalah untuk bertarung dengan pria yang berada di depannya. Karena untuk pria yang berada di depannya ini adalah Lin Yun yang sangatlah dicari-cari oleh mereka semua di dalam perjamuan Qiongtai. Bahkan untuk senior Xi Shui aja benar-benar begitu sangatlah tertarik kepadanya. Dan si tuan muda berbaju ungu ternyata juga bagian dari senior Xi Shui, yang dimana dia bernama Xi Moye. Dia memang mengakui kalau senior Xi memang sangatlah tertarik kepada Lin Yun. Maka dia juga sangatlah penasaran dengan kemampuan dari Lin Yun. Sayangnya untuk saat ini, dia tidak akanlah terprovokasi oleh Xiaoming kalau dia haruslah bertarung dengan Lin Yun. Karena dia inginlah sekali menghabisi nyawa dari Lin Yun dalam kondisinya yang sangatlah prima. Dan dia sama sekali tidaklah mau untuk bertarung dengan Lin Yun dalam kondisi seperti ini. Mendengar itu, Lin Yun hanya bisa geleng-geleng kepala saja, dan dia juga cukuplah penasaran dengan kemampuan dari Xi Moye. Apakah dia juga mempunyai niat bawaan pedang? Maka dari itulah dia berani untuklah berkata seperti ini. Terlebih juga untuk Lin Yun, dia melihat kalau tuan muda Sui ini benar-benar memiliki energi yang begitu sangatlah jahat. Sedangkan ya untuk tuan muda Xi Shui memiliki energi yang begitu sangatlah murni. Pada intinya untuk tuan muda Sui, dia adalah orang yang memiliki niat jahat. Lalu untuk tuan muda yang berada di belakangnya, entah tuan muda atau siapapun, dia juga setuju dengan dirinya. Menghabisi nyawa dari Lin Yun dalam kondisi seperti ini sangatlah merusak reputasinya. Wadah. Tetapi juga ada salah satu tuan muda berbaju merah sepakat dengan Xiaoming. Sebab keberadaan dari Lin Yun perlu untuklah diwaspadai. Jadi, mau dalam kondisi baik ataupun kondisi terburuknya, orang ini haruslah dihabisi sekarang juga. Begitu juga dengan si tuan muda berbaju biru, dia sepakat dengan perkataan dari Xiaoming. Lantas, untuk Tuan Sui, dia hanya mengatakan terserah kepada mereka semua. Kalau dia tidak akanlah ikut campur dalam semua ini. Namun, dia memperingatkan, jika mereka yang bekerja sama, tetapi kalah dengan Lin Yun seorang diri, maka Lin Yun akanlah mendapati prestasi yang cukuplah tinggi dan membuat keluarga atau sekte mereka kehilangan reputasinya. Dan untuk si tuan muda berbaju merah bernama Bai Yue, sedangkan si tuan muda berbaju biru bernama Jing Ji. Jadi kita panggil saja sebagai Tuan Bai dan juga Tuan Jing. Dan Xiaoming pun langsunglah menyambut mereka berdua. Karena mereka berdua sudah setuju untuklah bekerja sama, maka untuk hasil dari pertarungan nanti, mereka akanlah membaginya. Tetapi untuk Tuan Bai meminta kepada mereka, tombak milik Lin Yun dan juga Xinian haruslah menjadi miliknya. Dan mereka berdua sepakat untuklah mendapati sisanya. Mendengar itu, Lin Yun langsunglah tertawa terbahak-bahak karena mereka begitu sangatlah bodoh dan juga percaya diri. Padahal pertarungan belum saja dimulai, tetapi mereka telah menyuarakan kemenangan. Hai. Dan Lin Yun langsunglah memprovokasinya. Ternyata untuk mereka bertiga ini bukanlah masalah dendam satu sama lain, melainkan mereka ini adalah perampok yang inginlah mendapati harta seseorang. Lalu Lin Yun langsunglah menyuarakan peperangan kepada mereka bertiga, serta mengeluarkan aura pedang yang begitu sangatlah kuat, membuat semua lawannya cukuplah begitu ketar-ketir.
dan Lin Yun langsung membuat sebuah garis sembari mengucapkan siapapun yang melewati garis berwarna biru ini, maka mereka akanlah mati di tangannya. Mendengar itu ya, mereka bertiga cukuplah begitu ketar-ketir, tetapi karena sudah terlanjur begitu sombong dan juga percaya diri, mereka tidak bisa untuklah berpaling lagi. Sedangkan ya untuk Tuan Muda Sui dan juga si Tuan berbaju putih juga dibuat begitu ketar-ketir karena aura pedang milik dari Lin Yun sangatlah berbeda daripada yang lain. Maka dari itulah senior si Sui benar-benar begitu sangatlah tertarik kepadanya. Ternyata untuk Lin Yun mempunyai sebuah rahasia yang tidak bisa untuklah diungkapkan. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu besok ya, yaitu hari Sabtu. Intinya, jika besok Lin Yun tayang, maka tidak ada yang namanya ketertinggalan lagi. Sudah tahu kan ya alasan Mimin ketertinggalan episode? Ya, karena ada satu proyek besar dari salah satu yayasan untuklah di bulan puasa ini. Dan Mimin adalah salah satu bagian dari mereka yang haruslah ikut turun tangan guys. Karena bagaimanapun juga itu adalah sebuah tanggung jawab. Jadi sedikit spoiler untuklah part berikutnya. Iya, sudah pasti Lin Yun akanlah melawan mereka bertiga sekaligus. Tetapi nyatanya mereka bertiga yang dikatakan sebagai tuan muda tetapi tetap tidak bisa menandingi kemampuan dari Lin Yun. Justru mereka bertiga dibuat begitu babak belur dan ketar-ketir terhadap aura pedang milik dari Lin Yun. Sehingga untuk senior Xiaming dan juga Zhang Yang berhasil untuklah dihabisi. Dan untuk Tuan Jing serta Tuan Bai mencoba melarikan diri. Tetapi sama Lin Yun langsunglah dikejar-kejar. Wadah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 别依附受害者，蛟龙擎天。